Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Paris Borusianturi dengan NIM 2001059 dari kelas Budidaya Perkebunan 3B, mata kuliah Manajemen Mutu yang diampu oleh dosen Bapak Walmadri SPMSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen mutu. Manajemen mutu terdiri dari dua kata, yang pertama manajemen dan yang kedua adalah mutu. Manajemen tidak lepas yang namanya POAC, di mana POAC ini adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Selanjutnya adalah mutu. Mutu adalah kualitas yang dimiliki oleh suatu barang. Jadi, manajemen mutu adalah suatu kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas suatu barang yang dimiliki oleh perusahaan. Barang yang berkualitas tentu akan memberi kepuasan kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah suatu hal yang dicari atau yang dibutuhkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan seperti barang dan jasa. Menciptakan produk yang berkualitas merupakan incaran dari pelanggan. Untuk itu, cara mengukur pelanggan yang puas dengan produk yang kita hasilkan, biasanya pelanggan tersebut loyal dengan kita, seperti halnya terus membeli brand ataupun merek di perusahaan kita. Di dalam manajemen mutu juga melakukan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses identifikasi tujuan jangka panjang dan mengembangkan strategi untuk dapat mencapai tujuan. Perencanaan strategis digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Jadi, perencanaan mutu yang strategis merupakan hal yang sangat penting di dalam manajemen mutu. Manajemen mutu juga memiliki etika. Etika adalah perilaku baik buruknya atau benar salahnya yang dianut dalam masyarakat. Mengapa perilaku beretika penting dalam manajemen mutu? Karena perilaku beretika dalam manajemen mutu meliputi kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas, di mana ketiga hal tersebut merupakan nilai utama yang dimiliki oleh manajemen mutu. Nah, perlu diingat bahwa organisasi ataupun institusi yang menerapkan pendekatan manajemen mutu tidak akan dapat terwujud dengan baik manakala organisasi tersebut tidak memegang etika dalam berperilaku. Manajemen mutu juga berfokus pada pelanggan. Pelanggan adalah orang yang membeli atau menggunakan produk secara berkelanjutan di satu perusahaan dengan yang sama. Sebab produk yang digunakan dinilai memiliki manfaat ataupun memberi keuntungan. Pelanggan berkaitan erat dengan perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan dengan baik. Dengan begitu, pelanggan merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Ada pelayanan yang bagus, tentu akan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanannya buruk, maka konsumen ataupun pelanggan akan mencari perusahaan lain yang memiliki sistem pelayanan yang lebih bagus. Di dalam manajemen mutu juga memiliki 7 alat pengendalian mutu. Yang pertama itu adalah diagram Pareto, merupakan grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Yang kedua adalah diagram sebab akibat, biasanya disebut sebagai diagram tulang ikan. Yang ketiga adalah lembar periksa atau check sheet, merupakan suatu form sistematis dan struktur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya ada diagram alir proses, menunjukkan urutan kejadian dalam sebuah proses. Diagram ini digunakan untuk dalam operasi manufaktur dan jasa. Yang kelima adalah diagram pencar, menunjukkan hubungan dari dua variabel dalam sistem koordinat kartesias dengan satu variabel pada suatu sumbu. Yang keenam adalah histogram,
merupakan diagram yang menyajikan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk diagram batang yang menjelaskan variasi pada suatu proses operasi. Yang terakhir adalah peta kontrol, merupakan grafik yang menggambarkan garis kendali yang menunjukkan proses dalam keadaan terkendali ataupun tidak. Di dalam manajemen mutu juga ada improve continuous, artinya perbaikan yang berkelanjutan. Contoh, jika kita lihat zaman semakin canggih, maka kemajuan teknologi pun semakin canggih. Tentunya kita lihat perbaikan HP yang terus-menerus mengikuti proses perubahan zaman. Yang dulunya HP Nokia kecil dan sekarang dapat kita temui HP Android yang sangat besar. Tentu memiliki fungsi dan kreativitas yang berbeda. Continuous improvement dalam bahasa Jepang disebut kaizen, yang memiliki konsep bisa menghasilkan di hari ini tanpa mengganggu di masa yang akan datang. Dalam sistem manajemen mutu ada yang namanya Six Sigma, yang artinya 6 ragam. Tujuannya adalah untuk melihat kecacatan suatu produk. Six Sigma memiliki tujuan: yang pertama, menghasilkan sukses berkelanjutan; yang kedua, mengatur tujuan kinerja bagi setiap orang; yang ketiga, memperkuat nilai pelanggan; yang keempat, mempercepat tingkat perbaikan; dan yang kelima, melakukan perubahan yang strategis. Manajemen mutu juga memiliki ISO, yaitu The International Organization for Standardization, adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan barang dan jasa. ISO 9000 adalah suatu standar internasional yang merupakan persyaratan digunakan dalam penerapan sistem manajemen mutu perusahaan. Ada 3 seri ISO. Yang pertama, seri ISO 9000 untuk aplikasi serta program. Yang kedua, seri ISO 9001, 9002, dan 9003 adalah sistem kualitas model. Dan yang terakhir, seri ISO 9004 adalah petunjuk elemen-elemen kualitas. ISO 9001 dibangun atas 8 prinsip mutu. Yang pertama, fokus pada pelanggan; yang kedua, kepemimpinan; yang ketiga, partisipasi seluruh karyawan; yang keempat, pengendalian proses; yang kelima, pengendalian melalui sistem; yang keenam, perbaikan secara terus-menerus; yang ketujuh, pendekatan faktual dalam pengambilan keputusan; yang kedelapan, hubungan timbal balik saling menguntungkan dengan pemasok. Audit ISO adalah proses pemeriksaan data-data konkret dalam suatu laporan agar akurat. Audit ISO memiliki pembanding. Yang pertama, audit kelayakan, melihat kesesuaian dokumen dengan standar. Yang kedua, audit ISO kesesuaian, untuk melihat kesesuaian kegiatan dengan ketentuan yang dibuat. Selanjutnya, ada audit ISO berdasarkan pihak pengaudit. Ada 2. Yang pertama, internal audit adalah audit yang dilakukan sendiri oleh suatu perusahaan. Yang kedua, external audit, terdiri dari 2, yaitu second party dan third party. Second party adalah audit yang dilakukan perusahaan terhadap supplier. Yang kedua adalah third party, adalah audit yang dilakukan oleh suatu organisasi independen terhadap suatu perusahaan. Yang terakhir adalah audit berdasarkan ruang lingkup, mencakup 4. Yang pertama, audit sistem; yang kedua, audit proses; yang ketiga, audit produk; dan yang keempat, audit pelayanan. Dan yang terakhir adalah lain-lain. Demikian penjelasan mengenai sistem manajemen mutu. Seperti biasa, saya akan menutup dengan pantun yang sama. Minum sirup pakai selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.